Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Fa ya ibadallah, ittaqullaha mastata'tum, ittaqullaha haqqa tuqatih, wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala ta'ala fi kitabihil karim, wa huwa asdaqul qailin, wa biqawlihi yahtadil muhtadun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah. Seorang ilmuwan barat, peraih hadiah Nobel yang bernama Gary S. Becker, satu hari pernah mengemukakan sebuah teori yang dia sebut dengan teori alokasi waktu. Singkatnya, dia mengatakan bahwasanya setiap manusia menghabiskan waktunya, mengalokasikan waktunya untuk beberapa hal. Yang pertama, untuk upah. Semakin besar dia mendapatkan upah, semakin besar dia mendapatkan ujrah, salary, dan seterusnya, maka semakin bersemangat dia menghabiskan waktu untuk mengejar upah tersebut. Yang kedua, disebabkan karena kesenangannya sendiri. Kalau dia hobi terhadap satu hal, maka dia tega, rela menghabiskan berjam-jam waktunya untuk mengejar hobinya itu. Dan yang ketiga, dia katakan untuk produksi dan konsumsi sehari-hari. Ilmuwan lain yang bernama Robert Pagliarini menulis sebuah buku yang berjudul The Other 8 Hours. Dia membagi waktu yang dipakai manusia dalam 3 kategori besar. Yang pertama, dia katakan manusia idealnya harus menghabiskan waktunya 8 jam sehari untuk bekerja. Yang kedua, dia katakan idealnya manusia menghabiskan waktunya 8 jam sehari untuk beristirahat. Dan yang ketiga, dia katakan idealnya kalau mau sukses dunia, maka seseorang harus menghabiskan 8 jam waktunya yang ketiga untuk mengejar mimpi-mimpinya. Lalu muncul pertanyaan, bagaimanakah sebaiknya Islam, kita sebagai muslim memanfaatkan waktu kita? Apakah kiblat ini bisa kita jadikan rujukan? Atau jangan-jangan ada yang disampaikan baginda Rasul SAW tentang bagaimana idealnya seorang muslim memanfaatkan waktunya? Al-Quran sendiri banyak bersumpah, Allah banyak bersumpah tentang waktu, dari mulai wal fajri, fajar, sampai dengan wal laili, seolah-olah Allah ingin menyampaikan waktu adalah elemen yang sangat penting, yang tidak bisa diulang, yang harus dimanfaatkan dengan baik oleh kita khususnya sebagai seorang muslim. Profesor Yusuf Qaradawi kemudian menulis sebuah kitab yang berjudul Al-Waqtu fi Hayatil Muslim, waktu bagi orang-orang muslim. Beliau kemudian menukil sebuah sabda baginda Rasulullah SAW yang mengatakan bahwasanya idealnya seorang muslim harus punya 4 saat atau waktu dalam hidupnya. Yang pertama, dia katakan sesuai dengan sabda baginda Rasul SAW adalah manusia muslim yang berakal hendaklah harus punya waktu atau saat berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini salat Jumat yang kita lakukan adalah bagian kita membangun komunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Jangan lagi sampai kita terlambat untuk melaksanakan salat yang hanya 1 kali seminggu ini. Tinggalkan semua hal-hal yang bisa kita tinggalkan untuk urusan dunia, karena ini adalah panggilan dan ini adalah saat yang tepat untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua adalah kita sebagai seorang muslim yang berakal hendaknya
harus punya waktu atau saat untuk mengintrospeksi diri. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, hari ini kita saksikan di sosial media kita misalnya, kita lebih senang, lebih bersemangat untuk mengoreksi orang lain alih-alih untuk berkaca, refleksi diri dan melihat diri kita sendiri. Jangan-jangan orang yang kita koreksi, orang yang kita salah-salahkan justru jauh lebih baik dibanding kita. Untuk itu kita perlu waktu untuk introspeksi diri, merenung. Itulah kenapa dikatakan aslih nafsaka yasluh lakan nas. Hendaklah kita sering-sering mengoreksi, mengintrospeksi diri kita alih-alih kita mengkoreksi orang lain. Yang ketiga, hadirin, kita sebagai seorang muslim yang berakal idealnya harus punya waktu, punya saat untuk berfikir tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita hadir di dunia ini pada hari ini? Rasanya itu perlu kita jawab bersama. Setiap kita perlu berfikir, untuk apa kita hadir di muka bumi ini? Pasti untuk suatu misi besar yang tentu saja sesuai dengan kapasitas kita masing-masing. Intinya hadirin, kita perlu punya waktu, punya saat untuk memikirkan tentang ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, sebagai seorang muslim yang berakal, hendaklah kita harus punya waktu untuk memenuhi, mengejar kebutuhan dunia kita. Hadirin sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah, Allah tahu bahwasanya kita sebagai seorang manusia punya kebutuhan-kebutuhan dunia. Itulah kenapa Allah berfirman dalam Al-Quran, wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Seolah-olah Allah ingin mengatakan, betul prioritas utamamu adalah akhirat, wala tansa nasibaka minad dunya, tapi aku pun paham, kata Allah, aku mengerti bahwasanya kau pun punya hajat dunia yang harus kau kejar, kau selesaikan. Inilah 4 saat hadirin sebagai seorang muslim harus kita renungkan. Kalau kita praktekkan dalam kehidupan sehari-hari 4 saat ini, 4 waktu ini sebagai seorang muslim, maka insya Allah kita bisa menjadi seperti yang dijanjikan Ali Imran 110, kuntum khaira ummatin, kita bisa menjadi sebaik-baik umat. Dimulai dari sebaik-baik individu. Jangan mengharap akan menjadi sebaik-baik umat kalau kita tidak memulai dari menjadi sebaik-baik individu. Kata kuncinya adalah mari sama-sama kita renungkan untuk lebih memanfaatkan setiap waktu kita untuk dekat pada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Alhamdulillah, nahmaduhu hamdan katsiran bila ghayah wa nashkuru syukran jazilan bila nihayah wa huwa alladhi khalaqal insana bi husni sinah la haula wa la quwwata illa billah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa nabiyya ba'dah. فيا عباد الله اتقوا الله ما استطعتم اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وارض اللهم عن أربعة الخلفاء الراشدين ساداتنا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة رسول الله أجمعين والتابعين ولتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا عيبا إلا سترته ولا مريضا إلا شفيته ولا مسكينا إلا أغنيته ولا دينا إلا قضيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيتها
أعسرتها ويسرتها يا أرحم الراحمين. اللهم انصر الإسلام والمسلمين في فلسطين واهلك الكفرة والمشركين أعداءك أعداء الدين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.